Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usikum wa nafsi bittaqwallah. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian. Ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah engkau mati selain dalam keadaan beriman. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin nar. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah bersama kita membuka khutbah Jumat yang mulia pada siang hari ini dengan sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tengah keterbatasan kita saat ini, kita masih dapat menyelenggarakan kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selain rasa syukur yang harus kita ungkapkan, yang harus ada dalam hati kita, yang tak lupa juga harus kita lakukan adalah permohonan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belasan bahkan puluhan kali setiap harinya kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu hamba menyembah dan kepadamu hamba meminta pertolongan. Dalam sebuah kalimat yang belasan bahkan puluhan kali kita ucapkan di setiap harinya, menggabungkan dua konteks. Yang pertama adalah beribadah, dan yang kedua adalah pertolongan. Artinya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak mungkin dapat beribadah melainkan tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa berjalan dari kamar berniat kita menuju selatan Masjid Babut Taubah ini bukan karena kekuatan kita, bukan karena nutrisi yang kita makan menjadi karbohidrat dan menyebabkan kita bisa duduk tegak di sini, namun karena izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita kekuatan, akhirnya tulang-tulang kita bisa tegak, mendudukkan kita di tempat ini. Sekali lagi, sholat Jumat yang mulia ini tidak akan pernah dapat terselenggara kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, khatib mengingatkan kepada diri khatib pribadi dan kepada para jamaah sekalian, selain yang pertama bersyukur, yang kedua meminta tolong, dan yang ketiga kita harus sadar diri. Setinggi apapun pangkat kita, sebanyak apapun uang kita, kita duduk semua di sini sama rendah. Artinya kita semua adalah hamba. Kita semua adalah hamba. Kita semua adalah hamba yang tidak ada yang bisa kita lakukan baik pangkat maupun uang untuk kita, karena tidak akan kita bawa mati. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadamu. Maka dari itu ketika kita merasa kaya kita tidak akan sholat, maka kita merasa kita punya bakat kita tidak akan sungguh hina diri kita bahwa kita hanya seorang hamba yang diputarkan untuk beribadah. Ingat hadirinnya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita adalah Abdullah hamba. Maka dari itu di tempat yang mulia adalah kita sama-sama luruskan niat kita bahwa kita di sini hadir adalah sebagai hamba Allah, hadir karena kewajiban kita sebagai hamba Allah untuk di tempat ini mendengarkan khotib melaksanakan salat Jumat karena kewajiban, bukan karena paksaan atau alasan apapun, tapi karena kewajiban kita sebagai seorang muslim dan kita wajib melaksanakan salat Jumat berjamaah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dulu para penjajah negeri kita dengan visi yang mereka katakan rinci atau 3G, gold, glory, and prosper. Gold adalah uang. Mereka datang ke Nusantara untuk mengambil harta-harta, baik itu cengkeh ataupun harta-harta bumi lainnya di bumi Nusantara. Yang kedua, glory, mereka mengambil kawasan kita, menganggap ini bukan Indonesia, menghancurkan kerajaan-kerajaan di Nusantara dan menjadikan negeri ini sebagai negeri yang disebut dengan Netherlands Inggris atau Hindia Belanda. Yang ketiga, gospel, ternyata mereka jauh-jauh dari Eropa sana datang ke Nusantara membawa misi bagaimana agama mereka bisa masuk dan diterima di negeri ini, di negeri Nusantara. Pertama adalah uang, yang kedua adalah wilayah, yang ketiga adalah keyakinan. Dan perang itu dinyatakan secara terang-terangan. Banyak sekali pahlawan kita yang gugur, mati mengorbankan darah, perang menggunakan senjata. Mereka menggunakan pistol, pahlawan kita menggunakan bambu runcing. Tapi itu dulu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan saat ini? Bagaimana dengan sahabat kita? Kita sudah merdeka. Hanya sudah mau 78 tahun sejak 17 Agustus 1945. Sudah tidak ada lagi perang dengan mengangkatkan senjata. Tidak ada di sini yang memegang baik keburuci karena takut saat sholat Jumat tiba-tiba diserang dari belakang oleh musuh. Tidak ada di tempat ini. Namun sekarang penjajahan di dunia itu bukan lagi dengan senjata, tapi perang saat ini adalah perang pemikiran. Pemikiran kita umat muslim itu yang terus kalau bahasa disebut mereka kalau dulu dengan 3P sekarang dengan 3F, yaitu fun, food, and vision. Dengan kesenangan kita diberikan oleh mereka kesenangan. Berapa banyak akan minta di rumah, begitu disuruh mamanya bilang, nah sholat, entar masih main Mobile Legends, masih main game, masih main macam-macam. Bukankah itu fun? Bukankah itu penjajahan zaman sekarang? Yang kedua, food, makanan banyak sekali, seolah-olah halal, padahal dia seorang kita menyebutnya minyak babi di bisnis kursus. Banyak sekali makanan-makanan yang sebenarnya satu bahasa khas. Khas itu adalah babi, tapi babi di dalam bahasa Inggris dikonotasikan dengan banyak kata. Ada pork, ada house, dan berbagai macam. Dan ketika umat Islam tidak mau membaca, karena dengan disetting umat Islam tidak suka membaca, kita kunci saja susah dibaca, diajak pengajian dia susah, apalagi dilihat untuk di belakang bungkus makanan yang akan dimakan, mereka tidak mau memperhatikan, mereka asal makan saja, dan mungkin tanpa sadar akan terbangga itu. Dan akhirnya makanan-makanan yang halal seolah-olah makanan-makanan yang itu susah
minuman juga, bahwa gak keren kalau tidak minum wine, gak keren kalau tidak minum alkohol, gak gaul kalau tidak minum vodka. Itu adalah penjajahan zaman sekarang. Yang ketiga, fashion, pakaian. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang mereka menciptakan tren bahwa cantik itu seperti ini, bahwa tampan seperti ini. Tidak akan tidak terdengar satu iklan di televisi, radio atau media apapun iklan lelaki tampan dengan jenggot, lelaki tampan dengan celana cingkrang. Kenapa? Karena mereka menciptakan sebuah propaganda umat Islam harus hancur, bukan dengan senjata, tapi dengan otak dan pemikirannya. Hadirin yang dirahmati Allah, food and fashion, kesehatan, makanan dan pakaian. Bukankah kita, wanita-wanita kita, diperintahkan untuk menutup aurat? Lantas kenapa di negeri yang mayoritas beragama muslim ada yang menutup aurat, bahkan menggunakan cadar untuk menjaga kemuliaannya, bahkan dikata-katakan sebagai ninja, sebagai teroris? Bukankah itu menjalankan sunnah? Kenapa kok laki-laki menggunakan jenggot, celananya di atas batas kaki untuk tidak isbal dengan sunnah? Itu dikatakan jika bahaya Allah, itu teroris. Teman-teman saudaraku jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayo kita buka pikiran kita, buka pikiran kita. Kita sudah disesi. Mereka menciptakan kondisi yang terstruktur, sistematis dan masif, agar semua yang ada dalam kehidupan kita dapat terkondisikan agar kita bisa jauh daripada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu di khutbah yang singkat pada Jumat hari ini, khotib mewasiatkan kepada diri khotib pribadi dan para jamaah sekalian, lantas apa yang kita perlukan untuk melawan perang pemikiran ini? Maka kita harus bangkitkan pemikiran kita. Pemikiran umat Islam tidak boleh pasrah begitu saja. Kita harus punya visi yang ke depan. Kita harus punya visi yang masa depan. Visi apa masa depan? Visi masa depan kita adalah visi akhirat. Visi masa depan kita adalah visi akhirat. Visi masa depan kita adalah visi surga ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebenarnya tempat muslim sejati. Jangan cuma video visinya cuma bisa ngaji, karena ngaji itu cuma bisa Al-Quran itu hanya Allah cuma untuk dibaca, tapi untuk dipahami. Banyak orang yang saat ini salah persepsi, baik sekolah maupun berbagai lembaga salah persepsi. Yang penting bisa ngaji ya. Akhirnya apa? Pintar ngaji, masya Allah suaranya luar biasa, tapi apa yang terjadi? Mereka hanya pintar membaca, hafal Al-Quran, tapi tidak tahu makna dan isinya, apalagi menjalankannya. Karena menjadikan Al-Quran sebagai tujuan, bahkan pada sejatinya Al-Quran itu bukanlah sebuah tujuan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran adalah perintah kita untuk mencapai visi kita, untuk memerangi musuh-musuh kita. Itu sumbernya. Sumbernya itu kita harus bisa melawan musuh-musuh kita dengan Al-Quran. Maka bukan menjadi tujuan, tapi menjadi peta atau petunjuk kita. Maka dari itu sama-sama, kalau kita bagaimana mau memahami, membaca saja belum, bukan berarti membaca dan menghafal belum. Justru itu adalah tahap yang paling rendah yang harus kita lakukan. Kalau kita sudah diberi akal, kita sudah bisa diberikan kekuatan, lantas apa lagi alasan kita tidak mau aja? Apa alasan lagi kita tidak mau belajar? Apa lagi alasan kita untuk tidak mau membagi waktu kita untuk bisa belajar, membaca? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, musuh kita saat ini bukan angkat senjata. Musuh kita saat ini bukan tentang darah, tapi tentang pemikiran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi musuh kita adalah pemikiran kita. Pemikiran kita yang gak mau maju, yang gitu aja, yang gak mau berkembang. Terus kita harus vision. Aku the kanda wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin syukrihi astagfirullah ala subhanahu wa ta'ala ala video lagi lebih isakin layo kekit Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah sidang Jumat terhormati Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa waktu yang lalu Bapak Presiden kita Republik Indonesia Bapak Joko Widodo telah menggaungkan bahwa Indonesia akan menjadi negara maju di tahun 2045. Negeri kita yang mayoritas umat muslim akan menjadi negara yang maju tahun 2045. Dalam prosesnya tahun ini menuju 2045, negeri kita akan menerapkan sebuah fenomena yang sangat luar biasa yang disebut dengan bonus demografi. Tapi masalahnya, dunia paham bahwa Indonesia mayoritas umat Islam. Dunia paham kalau umat Islam bangkit, kalau Indonesia bangkit, pasti Islam bangkit. Dunia tahu kalau Indonesia sejahtera, kita berapi. Karena Indonesia punya segalanya. Maka dari itu mereka mencoba menghancurkan kita dari bawah. Mereka mencoba menghancurkan kita dari dalam. Dengan generasi-generasi kita. Dengan generasi-generasi kita. Ada sebuah teori yang dikatakan oleh mereka. Lebih mudah menipu orang daripada ngasih tahu orang kalau dia ditipu. Sekali lagi, lebih mudah menipu orang daripada ngasih tahu orang kalau dia ditipu. Sekali lagi, lebih mudah menipu orang daripada kasih tahu dia kalau dia ditipu. Contohnya para penjudi. Mereka sudah tahu bahwa penjudi tidak akan pernah mungkin menang karena badal selalu menang. Tapi karena sebuah kata-kata cukup satu kemenangan mengalahkan semua kegagalan. Itu adalah kata-kata, adalah settingan daripada barat, adalah settingan dari kaum kafir tanpa kita sadari untuk menghancurkan generasi kita. Berapa banyak di lapas-lapas di Indonesia ini, 73% adalah narkoba. Mereka setorkan itu, mereka legalkan itu di luar untuk apa? Untuk menghancurkan bangsa kita. Teman-teman, akhirnya apa? Perceraian terjadi. Ketika perceraian terjadi, anaknya rusak, anaknya putus sekolah, anaknya salah gaul karena bapaknya nggak bisa menemani mereka. Bukan hanya satu kasus, tapi semua kasus, karena semuanya pasti berkaitan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini musuh kita bersama. Kita ada di tempat ini, jangan kita biarkan yang punya anak-anak di rumah, kita biarkan mereka bergaul bebas begitu saja. Jangan sampai cukup kita yang merasakan tempat ini, jangan sampai anak kita merasakan tempat ini. Marilah sama-sama kita didik keluarga kita jaga keluarga kita dari api neraka. Jangan sampai anak-anak atau keluarga kita itu merasakan penderitaan yang sama. Dan percayalah bahwa musuh-musuh Indonesia di luar sana, mereka mengaku teman, mereka mengaku sahabat kita, padahal mereka yang mau masuk, mereka yang mau hancurkan generasi-generasi kita saat ini, baik secara daring maupun luring. Bisa dilihat di rumah, game online yang tidak ada faedahnya, bahkan sekarang dijadikan itu seperti e-sport. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, waktunya kita bangkit. Waktunya kita bangkit dari pikiran kita. Islam tidak akan pernah bisa maju, Islam tidak akan pernah bisa bangkit kalau kita tidak bangkit pemikirannya. Kalau kita tidak mau membuka mata kita, kalau kita seperti kuda yang matanya cuma ke depan, kalau kita hanya seperti kerbau yang bekerja, kalau kita hanya seperti kerbau yang cuma tidur, mungkin diharapkan seperti itu. Maka dari itu bangkit sekali lagi, kita harus sama-sama bangkit. Karena pilihan ada pilihan yang pernah kita akhiri khutbah singkat pada siang hari ini sama-sama berkata, Allah berdoa spirit dilindungi bina dan wazar. Dan with white award di negara ini 2040 dakwah yang boleh saja. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آتنا إنك أنت الرحمن الرحيم. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.